and you have to wait until another dessert coming. Jadi ini breakfast, sarapan pagi. Eh, apa namanya? Oh, kenali. Kenali, no? Kenali, no? Kenali, no? Kayak mie ayam gitu, tapi mie ayamnya supnya pakai pakai santan. Iya. Jadi mie-nya sama kayak mie ayam gitu. Jadi ini sarapan pagi untuk hari ini. Ini hari Sabtu tanggal berapa hari ini? Tanggal 5 tanggal 15 kalau nggak salah. Tanggal 14 sorry. Tanggal 14 hari ini. Sabtu tanggal 14. Ya, jadi minggu ini murid-murid udah selesai semua ujian, udah kelar semuanya ujian. Udah kelar semua mereka ujian. Jadi dan aku juga sudah menyelesaikan semua tugasku, mengoreksi ujian murid-muridku, dan sudah memberikan penilaian uh, akan ujian yang mereka sudah ambil dalam minggu ini. Jadi tinggal menunggu libur. Aku mau masukkan cabai sedikit. Jadi tinggal menunggu libur. Ini cabai merah, cabai tumbuk gitu. Jadi masukkan sedikit aja kalau mau pedas. Jadi tinggal menunggu libur pada tanggal 20 sekolah udah libur, 20 Desember sekolah libur. Jadi rencana aku liburan Natal itu tetap di Myanmar. Aku akan pergi ke Yangon. Stay di sana, tinggal di sana, menginap di hotel, stay di Yangon 3 hari. Dan kemudian pergi ke Mandalay, bertemu dengan beberapa teman di Mandalay. Dan kemudian balik lagi ke Pu'Owin, kota di mana aku mengajar saat ini. Mungkin pada tanggal 1 Desember, karena pada tanggal tanggal 1 Januari, karena pada tanggal 2 Januari 2025 tahun depan itu sekolah sudah mulai buka. Jadi proses mengajar dan belajar itu sudah mulai. Jadi aku harus sudah berada di Pu'Owin pada tanggal 1 Januari 2025. Jadi untuk tahun ini aku nggak traveling overseas atau liburan ke luar negeri. Aku cukup di sini aja karena ada beberapa tempat yang belum aku explore di Myanmar. Anyway, hari ini merupakan hari Flower Festival. Ada event, ada penyelenggaraan di kota ini. Namanya Flower Festival, festival bunga yang diadakan di beberapa daerah, di beberapa tempat di kota ini. Jadi mereka akan membuat suatu kegiatan mulai hari ini sampai tanggal 25 Desember nanti. Aku nggak tahu apakah aku mau pergi ke sana, apakah enggak. Karena agak malas, capek sebenarnya. Lihat aja nanti. Oke, jadi ini telur rebus. Oke. Jadi ini telur rebus. Gak usah aku jelaskan. Ini merupakan salah satu sarapan yang aku suka di kota ini. Enak. Yeah. Enak dan murah. Untuk harganya satu porsi itu 3.000 kyat. 3.000 kyat. Kalau dirupiahkan, aku nggak tahu currency sekarang rate-nya berapa. Satu kyat ke rupiah aku nggak tahu berapa rate-nya. Tapi tahun lalu itu harganya satu kyat ke rupiah itu kalau nggak salah 7. Jadi kalau ini dirupiahkan 3.000 kali 7, 21.000.
kalau dirupiahkan ya 21.000. Tapi kalau di sini ini makanan yang paling murah. Dengan 3.000 cat buat aku ini murah. Sesuai dengan living cost, biaya hidup di sini ini murah. Aku ada mesan untuk dessert namanya palata. Nanti aku tunjukin. Aku selesaikan dulu ini. Jadi kuahnya ini santan. Tapi aku bisa merasakan bahwa mereka pakai sedikit susu krim ke dalamnya supaya membuat itu lebih bukan garing, lebih berlemak dan lebih ada sedikit rasa manisnya, tapi enak ya. Jadi sarapanku pada pagi hari. Enggak tiap hari aku makan, karena aku tiap pagi kalau sarapan makanan menunya beda-beda. Karena pengen aja lidah untuk mau sarapan pagi hari ini, mau makan ini. Jadi makanya aku putuskan untuk kemari dan makan ini. Oke, nanti aku tunjukin yang CU palatanya. Karena ini adalah weekend, jadi biasanya kalau aku habis sarapan, aku akan bersihkan kamarku atau ruanganku, dan kemudian aku melakukan sedikit latihan berjalan, olahraga. Kemudian kegiatanku pada weekend ya. Kemudian sehabis olahraga, jalan kaki. Kemudian aku pergi random sih. Kadang di dekat rumah itu ada kayak macam ada kebun. Ya, kebun milik sekolah ya, tapi kebun tetangga. Kadang aku jalan-jalan dan lihat apa yang ada di kebun, supaya menyegarkan mata aja, supaya segar. Karena aku tinggal di daerah yang tinggi, jadi banyak perkebunan di sini. Dan juga kalau kalian melihat aku pakai sweater hari ini, pagi ini, kebetulan sekarang di Myanmar, di seluruh daerah itu musim dingin. Ya, musim dingin. Musim dingin, jadi dingin. Pagi hari dingin, pagi malam hari dingin, siang hangat. Tapi nggak begitu panas, normal lah panasnya. Tapi kalau pagi itu dingin, pagi malam dingin banget.
Jadi setiap makanan yang baru dimasak itu cepat dingin. 1 menit kemudian setelah disajikan itu dingin karena cuacanya dingin banget. Tanganku, jari-jariku sampai beku. Lihat. Karena dingin. Tapi aku udah biasa dengan itu. Karena di kampungku juga di Dolok Sanggul cuacanya sama kayak di sini. Cuman di sini lebih dingin. Chia palate. Tisu. Nah, ini ceu palatanya. Pengbong. Kayak macam kalau di Medan, ini kayak macam martabak telur gitu. Iya, macam martabak telur. Nah, di tengahnya aku request mereka kasih. Oh, aku lupa request sama mereka. Oh ya, tengahnya ini telur sama adonan-adonan apa manja-manja gitu. Tapi enak, dia manis rasanya. Oke. Dan kemudian ini kayak bubur dari kacang kedelai, dibuat bubur. Iya, dari kacang kedelai. Iya. Bisa juga dari kacang hijau. Iya. Rasanya manis. Manis. Karena ditaruh gula dan rempah-rempah yang lain. Jadi cara makannya ini terserah kau. Kau mau makan seperti ini aja, atau kau letakkan ini di atasnya, kemudian kau makan. Enak, murah, sehat, bersih. Iya. Selama aku di sini aku nggak pernah masak. Kenapa? Karena aku malas masak. Selain malas masak, makanan di sini juga murah. Jadi aku nggak mau repot. Aku ambil simpelnya aja. Udah banyak kerjaan dari sekolah, jadi aku nggak mau capek masak. Nyuci piring dan lain sebagainya aku nggak mau. Udah capek otak. Capek otak, tenaga juga terkuras waktu bekerja di sekolah. Jadi aku mau menikmati. Jadi aku mau menikmati istirahat tuh. Nggak mau direpotkan lagi dengan pekerjaan rumah seperti menyapu, menyuci piring. Nggak mau. Aku laundry di sini 1 kali seminggu, kadang 2 kali seminggu, tergantung berapa banyak baju yang kotor aku pakai. Biasanya 2 kali seminggu sih. Oke, itu aja. Ada kabar baik sebenarnya. Tahun depan
ajaran baru, aku dapat tawaran yang lebih baik lagi dibandingkan di sekolah yang sekarang aku mengajar. Di mana itu masih kurahasiakan. Kalian follow up aja, kalian ikutin aja aku, perjalananku dan petualanganku. Oke, kalian akan tahu juga nantinya tahun depan. Pastinya aku nggak di sini lagi. Maksudnya nggak di sekolah yang dimana sekarang aku mengajar. Karena aku sudah diterima di salah satu dua sekolah internasional. Ya, aku sudah diterima di 2 sekolah internasional. Nah, jadi aku tinggal hanya memutuskan mana yang menurut aku yang baik, yang akomodasinya, fasilitasnya untuk guru asing itu nyaman dan bagus lah. Itu dia. Dan juga pastinya income. Itu dia. Jadi aku belum menandatangani kontrak untuk ajaran yang baru nanti di sekolah yang baru tersebut, dan aku belum memutuskan sekolah mana yang akan aku pilih. Tetapi mereka menunggu jawaban aku di tahun depan, di bulan Januari, di akhir Januari. Aku harus memberikan sebelum akhir Januari tahun depan, aku harus memberikan keputusanku bahwa kalau aku mau menerima tawaran itu apakah enggak, karena mereka memberikan aku waktu untuk mempertimbangkannya. Itu dia. Jadi saranku, bila mana kalian ingin mengajar di sekolah di luar negeri, udah ambil ambil kursus-kursus secara online yang berhubungan dengan keterampilan kalian, profesi kalian sebagai seorang guru, khususnya sebagai guru. Ambil kursus-kursus online, sertifikat-sertifikat internasional yang itu dapat menunjang memberi kemudahan buat kalian untuk diterima mengajar di luar negeri. Itu dia. Dan pilihlah negara yang dimana gak ribet. Pilihlah negara yang gak ribet untuk administrasinya. Itu dia. Dengan kata lain, kalian harus sadar diri. Kalau kau memperoleh gelar sarjanamu itu dari negaramu, bukan dari overseas, jangan kau apply di negara Eropa sana, atau di negara Amerika sana, atau negara Inggris. Sadar dirilah kau, banyak orang yang dari Indonesia juga, mereka juga punya pendidikan di luar negeri, tapi ujung-ujungnya juga mereka lebih memilih mengajar di negara kita sendiri, alih-alih mengajar di luar negeri. Jadi kalau kau terobsesi untuk mengajar di luar negeri, jadi kau sadar diri untuk memilih negara yang sesuai dengan gelarmu, sarjanamu. Walaupun kau punya gelar dan kau tidak mau menjadi seorang guru seperti aku, dengan kata lain kau mau bekerja sebagai buruh kasar atau sebagai waiters, pelayan di restoran atau di kebun metik-metik buah, itu terserah kau, pilihanmu. Itu hakmu, itu dia. Karena mungkin dengan cara itu kau mencari batu loncatan supaya kau bisa bekerja lebih baik lagi di negara luar. Itu dia. Karena passionku, karena kegemaranku bukan di bagian hal itu, di bidang itu, aku lebih suka mengajar. Jadi aku memilih negara yang dimana mudah buat aku diterima. Itu dia. Karena aku tahu bahwa aku tamatan dari dalam negeri, dari Indonesia, bukan dari luar negeri. Jadi aku memilih negara yang mudah menerima aku tanpa mempersulit aku. Dan itu membuat aku mengambil pengalaman di sini beberapa tahun, dan kemudian kalau ada peluang, ada tawaran yang lain yang lebih baik lagi, aku akan ambil itu. Jadi itu strategi yang aku miliki, yang aku punya. Seperti itu, sambil mengembangkan keterampilan. Dan sampai saat ini juga mengikuti beberapa program atau kursus internasional yang menambah sertifikat-sertifikat dan pengalaman-pengalaman aku sebagai seorang guru. Jadi itu tips buat aku bagi kalian yang ingin bekerja di luar negeri. Oke, nggak sulit kok, nggak sulit untuk mengajar atau bekerja di luar negeri selama kalian mau untuk berusaha dan terus mencari informasinya.
Oke, aku selesaikan ini sebelum makin dingin. Oke, bila ada pertanyaan kalian bisa ketik di kolom komentar. Oke, dan aku dengan senang hati akan menjawabnya dengan semampu yang aku ketahui, semampu yang dapat aku dapat jawab, dan berdasarkan pengetahuan aku juga. Oke, bye bye. Tetap sehat semuanya ya. Bye bye.